Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji dan apa kabar? Semoga kabar kamu selalu baik dan juga selalu sehat serta diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan kamu juga dan tentu dimudahkan rezeki kamu ya, mudah-mudahan semuanya dimudahkan semua sehingga teman-teman merasakan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa, senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu memberikan keindahan-keindahan dalam bentuk apapun, sekalipun mungkin saat ini sedang ada situasi yang tidak enak, saya yakin di balik semua itu pasti ada keindahan yang menyertai di dalamnya. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba membantu teman-teman untuk mengarahkan teman-teman pada suatu pengambilan keputusan. Dan tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, pada video kali ini adalah tentang orang lama atau orang baru. Ya, orang lama atau orang baru. Saya merasakan ada banyak teman-teman yang saat ini sedang dihadapkan dengan sebuah situasi yang cukup sulit, yang membuat kamu gelisah, cemas, galau dan sebagainya, bimbang, ragu, ya muncul jadi satu karena adanya orang yang baru, tapi juga ternyata disertai dengan adanya orang lama, ya. Dan ini banyak sekali dialami oleh teman-teman yang saat ini dengerin video ini, oke? Nah, juga mungkin yang tidak merasakan hal ini, paling tidak ini bisa menjadi sebuah referensi dan juga pembelajaran buat kita bersama-sama. Oke? Seperti biasa, saya akan coba untuk shuffle kartu. Kita akan melihat beberapa kartu. Kita keluarkan klasik tarot ini untuk melihat. Ini nanti dulu, terlalu cepat keluarnya. Kalau terlalu cepat keluarnya nggak enak. Maksudnya energinya belum menyatu banget, belum ketarik banget. Kita akan melihat orang lama atau orang baru yang menjadi pilihan kamu atau yang bakal dijadikan sebagai pilihan buat kamu. Dan tentu pilihan ini berkaitan sekali dengan kehidupan kamu ke depan nanti, berkaitan sekali dengan kehidupan kamu di masa yang akan datang, ya kan? Karena jangan sampai kegagalan itu terulang kembali. Karena saya tahu di antara teman-teman, ya di antara kita semuanya pasti pernah mengalami satu kegagalan dan kepahitan di dalam hidup, sehingga saya yakin sekali bahwa kita semua tidak akan pernah mau untuk mengulangi lagi. Nah, dari pembelajaran itu, kita mesti harus berhati-hati lagi ya. Dan saya berharap video ini bisa membantu teman-teman untuk ya paling tidak sebagai antisipasi, sebagai suatu kehati-hatian, sebagai pengingat agar lebih berhati-hati ketika mengambil suatu keputusan. Ini sudah kebuka, oke? Yang kamu pilih orang baru atau orang lama? Mau orang lama atau orang baru? Nanti kita lihat dari jawaban kartu-kartu yang keluar. Dan perlu diketahui teman-teman, di sini saya bukan melakukan yang namanya ramalan atau meramal, tetapi saya membaca tanda-tanda. Namanya juga tarot reader ya. Intuitive tarot reader. Jadi kita membaca bukan meramal ya, membaca tanda-tanda yang keluar ya. Sehingga di sini kita sebut dengan intuitive tarot reader. Membaca berdasarkan intuisi sekaligus berdasarkan tanda-tanda dari kartu yang keluar di sini. Kita coba lagi. Oke. Nah, kita akan pilih orang lama atau orang baru. Kita coba lagi. Oke, kita coba satu lagi. Baik, saya coba baca untuk teman-teman. Ini bacaan bersifat general ya, jadi buat siapapun, tidak terkecuali all zodiak, zodiak apapun ya masuk, dan mudah-mudahan ini bisa resonate buat kamu. Terlepas dari resonate atau tidak ya, saya berharap sekali bahwa ini bisa menjadi sebuah pembelajaran buat kita semuanya. Oke. Teman-teman, jika saat ini kamu sedang dihadapkan dengan sebuah pilihan yang sangat sulit, ya, memilih antara orang baru atau orang lama, saya melihat di sini bahwa ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Oke, ada yang pertama Ten of Pentacles ya. Ten of Pentacles ini berhubungan sekali dengan masalah finansial, di mana Pentacles ini berhubungan dengan finansial. Saya yakin sekali bahwa di antara teman-teman pasti kepengen memperbaiki segala sesuatu yang berkaitan dengan finansial. Keuangan yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, dan semuanya. Taraf hidup yang lebih baik juga. Bahkan saya merasakan di sini banyak teman-teman yang juga pernah mengalami satu kegagalan dan kondisi-kondisi yang
ya cukup berat ya, terutama di masalah finansial dan yang terkadang disertai dengan masalah hubungan percintaan yang gagal. Tapi saya melihat di antara teman-teman juga nggak ada masalah di masalah finansial ya. Artinya secara finansial sebagian dari teman-teman yang nonton ini baik-baik saja, tapi sebagian juga pernah mengalami satu kegagalan. Dan sekali lagi setiap orang pasti menginginkan hal itu. Nah di sini saya melihat bahwa ada beberapa situasi dan kondisi yang ternyata terjadi dan sedang kamu rasakan banget nih. Dan kamu bahkan merasakan suatu kebingungan, kebimbangan yang luar biasa. Nah, saya merasakan adanya orang baru yang saat ini hadir dalam kehidupan kamu dan dia cukup menarik perhatian kamu juga, ya. Tetapi di satu sisi, ketika kamu belajar untuk mencoba move on, kamu belajar untuk mulai percaya pada seseorang, dan kamu kepengen membuka lembaran baru, ternyata ada sedikit yang menjadi ganjalan buat kamu karena kamu masih ada ikatan-ikatan batin dengan orang lama yang belum lepas juga. Nah, di sini saya mencoba untuk menganalisa sekaligus mencoba membaca ya bahwa ikatan-ikatan itu memang tidak mudah buat dilepaskan begitu saja. Saya melihat dia cukup aktif ya, orang lama ini cukup aktif. Artinya apa? Masih mencoba untuk megangin kamu. Jadi kamu dilepas kepalanya tapi buntutnya dipegangin. Emang kamu punya buntut? Maksudnya itu sebagai gambaran. Ya, kamu dilepasin tapi tangan kamu, kaki kamu dipegangin gitu loh. Jadi artinya dia belum bisa melepaskan kamu begitu saja. Nah, sementara kamu sendiri di sini sudah kepengen beranjak dan membuka lembaran baru bersama orang baru gitu loh. Nah, di sini ada satu kebingungan dan kebimbangan yang sangat luar biasa yang sedang kamu hadapi. Nah, sementara ada kesedihan-kesedihan yang sudah pernah kamu rasakan berkaitan dengan orang yang lama. Ada momen-momen atau ada peristiwa-peristiwa yang sempat membuat kamu sedih gegara orang lama tersebut. Tetapi bahkan di sini kamu ada merasakan suatu kekecewaan. Tapi orang lama ini sepertinya bertengger banget ya. Jadi dia nggak peduli dengan situasi kamu. Dia maunya tuh narik kamu kembali ke dalam kehidupannya. Ya, itu yang saya rasakan dari beberapa energi yang ketangkap di sini. Nah, sedangkan kesedihan kamu masih merasakan betul, masih ingat betul kesedihan-kesedihan yang pernah tercipta pada saat itu. Bahkan dari egoisme dia sendiri, kamu seolah-olah dibuat tidak berkutik ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu dengan orang lama ini saya melihat ada under pressure, ada tekanan-tekanan. Ya, ada tekanan-tekanan yang sangat luar biasa. Satu sisi kamu juga belum bisa lepas begitu saja, atau satu sisi kamu juga begitu ngerasa sulit ketika mau lepas dari dia ya. Ada kesulitan-kesulitan yang mencoba yang kamu rasakan dan kamu coba untuk melepaskan dan itu tidak terasa mudah ya, atau bahkan sulit. Oke. Di sini ada black and white dari kartu The Chariot di sini ya. Ada energi hitam dan energi putih. Energi hitam putih ini selalu menyertai kamu. Satu sisi kamu kepengen move ke sesuatu yang baru, kamu pengen loncat ke sesuatu yang baru. Satu sisi kamu masih ada beban-beban tertentu, keterikatan yang belum lepas dari orang lama. Nah di sini sementara orang lama ini saya lihat dia tuh masih nggak mau kalah ya. Artinya masih berusaha untuk ngerecokin kamu, padahal kamu kepengen membuka lembaran baru. Ya, tapi orang lama ini masih gangguin, ngerecokin, yaitu tadi masih seolah-olah tuh kayak masih kepengen memiliki kamu seutuhnya. Sementara sebagian dari orang lama di sini saya melihat dia masih punya pasangan. Ya sudah punya pasangan dan masih punya pasangan ya. Itu gila ya. Artinya dia masih punya pasangan tapi ternyata ngerecokin kamu dan itu membuat kamu itu sangat nggak nyaman banget gitu loh. Nah, itu yang saya rasakan. Nah, di sini ada semacam perasaan-perasaan yang ditunjukkan oleh orang lama ini, dia tidak mau kalah ya, karena dia sebenarnya sudah merasa kalah. Kenapa? Karena dengan kamu bersikap yang tidak lagi respect kepada dia, sikap kamu yang sudah berubah kepada dia, itu membuat dia justru kayak penasaran banget, pengen ngejar kamu dan pengen menguasai kamu. Satu sisi ada perasaan-perasaan kalah yang dia rasakan. Oke, itu ya. Jadi kita coba melihat ke kartu berikutnya. Nah, di sini saya melihat bahwa ada Four of Wands ya. Oke, kita coba lagi.
Wow, ini nyambung dari Four of Wands ke Ten of Cups ya, nyambung sekali. Wow, nyambung lagi ya. Dan oke, saya bacakan nanti. Oke. Saya melihat bahwa orang lama ini sangat memiliki mimpi yang kuat untuk bisa menikah sama kamu ya, untuk membangun sebuah keluarga, menjalin sebuah komitmen lagi. Jadi kayak ada reconnection ya. Jadi dia kepengen mencoba memasuki kehidupan kamu lagi, mencoba menarik kamu lagi, dan selalu menarik kamu ke belakang, menarik kamu ke energi dia. Di sini ada semacam komitmen yang coba dia bangun lagi, tetapi saya tahu di sini kamu bingung. Nah, tujuan dia sebetulnya apa? Dia nekat untuk udahlah gue nikah sama kamu gitu kan, dan kita akan berkeluarga, kita akan membangun rumah tangga dan sebagainya. Tetapi persoalannya adalah dia masih punya pasangan. Ini kan adalah sesuatu yang konyol ya, sementara dia masih punya pasangan tapi dia juga masih ngejar kamu terus gitu loh. Nah, nanti saya akan mencoba membantu teman-teman dengan kartu jawaban ini, kira-kira apa yang harus kamu lakukan sebagai bentuk keputusan. Karena saya melihat begini teman-teman, ini saya langsung rangkai dari semua kartu ya. Di sini ada Four of Wands, ada Ten of Cups, ada Two of Cups, ada Nine of Wands, dan ada The Moon. The Moon ini menunjukkan adanya suatu bahaya, suatu ancaman, energi tersembunyi yang menyertai kamu ketika misalnya kamu terus mengikuti pola dari orang lama ini. Ketika kamu ketarik dengan orang lama ini ada energi-energi bahaya, ada bahaya yang mengintai. So kamu harus berhati-hati dengan orang lama. Ya, karena di sini saya melihat orang lama ini lebih cenderung hanya memanfaatkan situasi dan dia hanya memenuhi ego sendiri, memenuhi keinginan sendiri, tidak tanpa didasari dengan pemikiran-pemikiran yang rasional, yang sehat gitu loh. Dia sedikit agak nekat orangnya ya, dan keras kepala banget. Yang penting dia tidak bisa ngelepasin kamu, dan yang penting kamu bisa tetap sama dia. Sementara dia masih punya keluarga, bukan single lagi gitu loh. Itu yang jadi persoalan. Nah, di antara kondisi seperti ini saya pikir teman-teman tidak perlu lagi terlalu banyak kebingungan gitu kan. Meskipun saya tahu dalam hati kecil kamu sebenarnya kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Saya paham itu. Kamu sudah punya pilihan dan saya paham itu. Cuman kamu mungkin bingung gimana cara ngelepasinnya gitu kan. Sementara untuk melepaskan begitu saja dari cengkeraman orang lama ini tidak gampang, ya kan? Karena apa? Karena dia merasa sudah pernah memiliki kamu sepenuhnya. Dia merasa pernah menjadi bagian dari hidup kamu. Bahkan dia merasa pernah memiliki kamu seutuhnya, ya. Tapi dia tidak sadar bahwa dia tuh sekarang juga punya pasangan. So dikemanakan pasangan dia? Kemana hati dia? Ya kan? Kalau misalnya terjadi seperti ini kan, kalau saya bilang ya dia tuh nggak punya hati banget gitu loh. Dia mau menang sendiri, dia nggak punya hati, dia memanfaatkan situasi, dan tentunya dia membuat semacam pagar-pagar yang membatasi kamu, membatasi ruang gerak kamu sehingga kamu sulit buat bergerak gitu loh. Nah, saya nanti akan coba untuk memberikan advice bagi teman-teman ya atas situasi dan kondisi ini. Dimana ingat ya, di sini ada suatu hal yang berhubungan dengan bahaya ya. Energi tersembunyi yang sangat tidak bagus. Energi tersembunyi, energi negatif itu yang kayak seolah-olah tuh dia mengintai, nggak kelihatan, tapi suatu saat dia akan muncul, menerkam kamu, atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan sebagainya. Ya, saya membaca tanda seperti itu. Ya, dan itu adalah hal yang sekali lagi konyol banget ketika dia nekat seperti itu. Nah, persoalannya sekarang ini adalah kamu juga punya orang baru, ya. Dan orang baru ini lebih kamu tertarik atau ada ketarik dengan orang baru. Dan orang baru di sini kamu merasakan bahwa dia tuh, jadi gini, kebimbangan yang kamu rasakan, kamu sudah nggak mau atau enggan untuk kembali ke orang lama, tapi orang baru ini belum menunjukkan tanda-tanda keseriusannya, tanda-tanda tanggung jawabnya, keseriusannya, kesungguhannya dan sebagainya, ya. Sebenarnya gini, bukan berarti orang baru ini tidak serius atau sungguh-sungguh, bukan. Tapi orang baru ini juga melihat kamu dulu, gitu loh. Karena kalau saya rasakan di sini, orang baru ini juga tahu bahwa kamu masih
kayak belum beres dengan orang lama. Makanya orang baru ini ragu gitu loh. Ragunya apa? Ya itu tadi, karena kamu seolah-olah kayak belum selesai dan belum beres, belum clear dengan orang lama di masa lalu kamu itu. So, orang baru yang ada saat ini otomatis masih belum menunjukkan reaksi-reaksi yang signifikan, ya. Dan saya tahu bahwa kamu itu lebih tertarik kepada orang baru karena kamu juga punya mimpi, punya impian, kamu membangun keluarga, kebahagiaan di sana keluarga, komitmen ya yang kuat, sehingga kamu bisa terbebas dari belenggu-belenggu, kamu menikmati kehidupan yang bahagia dengan lembaran baru, dengan penuh kebahagiaan. Ya, itu gambarannya seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat dari kartu yang terakhir, 5 kartu terakhir. The answer card ini akan memberikan suatu pandangan atau jawaban bagi teman-teman. Ya, remain positive. Terus kemudian kita coba untuk the situation will improve, ya. Abundance. Kemudian saya coba lagi untuk melihat ini romance, ya. Dan yang terakhir adalah the near future, ya. Oke. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa remain positive, the situation will improve, abundance, romance in the near future. Ya, yang perlu kamu ingat adalah kamu harus berpikir positif, kamu harus memiliki pandangan-pandangan positif, mindset yang positif. Logika harus kamu gunakan dan harus kamu kuatkan. Karena antara logika, pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar, biasanya kan lebih kuat bawah sadarnya. Artinya apa? Perasaan kamu bermain, hati kamu bermain dan sebagainya. Tetapi tolong kuatkan logika kamu, ya. Karena kalau tidak kamu kuatkan logika kamu, maka bawah sadar ini yang kuat dan menang. Walaupun bawah sadar ini belum tentu benar. Misalnya sebagai contoh begini. Jelas-jelas orang lama ini, misalnya sebagian dari orang lama ini kan masih punya keluarga nih. Walaupun sebagian juga sudah tidak lagi. Artinya ada yang single, ya. Tapi bagaimanapun, mau single mau tidak, mau masih keluarga juga, apalagi gitu kan. Saya pikir di sini sudah kelihatan ya. Belang-belangnya itu sudah kelihatan. Kamu tuh sudah tidak nyaman dengan orang lama. Nah, ikuti kata hati kamu bahwa kalau kamu kepengen membuka lembaran baru dengan orang yang baru, berkomitmen di sini dan ngebentuk satu keluarga, menjadi rumah tangga, kuncinya ada 3. Ya, 1, kuatkan niat kamu atau miliki niat yang kuat, ya, bahwa kamu kepengen membuka lembaran baru. Yang kedua, kamu harus punya keberanian. Karena apapun yang kita kepengen capai, kita pengen raih, tanpa disertai dengan keberanian, maka itu biasanya tidak akan terjadi. Ya, maka kita maju mundur, kita berada di satu keraguan yang tidak akan selesai. Dan yang ketiga adalah kamu harus tegas. Ya, jadi yang pertama niat yang kuat, yang kedua adalah keberanian, yang ketiga adalah ketegasan. Ya, tegaslah pada diri kamu sendiri, tegaslah pada keadaan yang memang harus kamu buat sebuah keputusan, dan berpikirlah, ya, ini untuk masa depan kamu, gitu loh. Masa depan kamu ada di siapa? Ada di tangan kamu sendiri, gitu loh. Ya, jadi jangan cuma nurutin perasaan-perasaan romance kamu saja. Toh dengan orang baru di sini kamu juga bakal merasakan yang namanya jatuh cinta, ya, bahkan biasanya itu lebih indah dan sebagainya, gitu loh. Kalau memang ternyata memang tidak menjamin ya antara orang baru dengan orang lama, tapi dalam konteks di video ini saya melihat bahwa orang lama ini bukanlah suatu pilihan yang tepat untuk kamu jadikan sebagai pilihan. Nah, maka dari itu menurut saya sudahi kebimbangan kamu, sudahi kebingungan kamu, sudahi keraguan kamu, ya. Karena apa? Sekali lagi saya katakan bahwa di sini ada bahaya-bahaya tersembunyi ketika kamu masih melanjutkan hubungan kamu dengan orang lama. Ya, salah satu yang jelas adalah dia masih punya keluarga, terutama yang masih punya keluarga nih, pasangannya pasti bakalan nggak terima gitu kan. Meskipun mungkin pasangannya bisa dibodoh-bodohin ya, tetapi nggak bisa, segala sesuatu yang disembunyikan pasti akan muncul juga di permukaan. Ya, jadi sekali lagi saya bilang bahwa di sini teman-teman harus menguatkan logika kamu agar kamu tuh benar-benar bisa lepas dari situasi itu, dan harus ada apa ya istilahnya, selain tadi ya niat yang kuat, keberanian, ketegasan, ya sudah
berpikirlah bahwa ini hidup adalah kamu sendiri gitu loh ya. Tuhan tidak akan membuat perubahan dalam kehidupan kamu tanpa kamu sendiri berusaha atau ikhtiar, ya kan? Nah, maka dari itu saya pikir ini adalah kesempatan kamu untuk beranjak kepada lembaran baru, suatu kehidupan yang baru, dan pikirkan untuk segera ambil keputusan segera. Ya, segera. Kapan? Ya sekarang, ya, mulai sekarang. Oke, jadi karena sekali lagi kalau kamu bertemu dengan orang baru dalam konteks di video ini yang sekarang, karena sekali lagi orang baru atau orang lama itu tidak selalu pilihannya ada di orang baru, itu tidak. Tapi dalam konteks video ini yang saat ini, energi yang saya rasakan, tanda-tanda yang saya baca di sini adalah cenderung untuk memilih ke orang yang baru dan membuka lembaran yang baru. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa buat yang kepengen konsultasi, private reading, mungkin kepengen melanjutkan konsultasi sesuai dengan tema ini, silahkan juga kamu boleh langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini ya. Nanti ketemu dengan saya. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah nonton. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.